Jika mayoritas lembaga survei mengatakan bahwa suara Nasdem anjlok setelah usung Anies Baswedan. Tapi sekarang lembaga survei Median malah mengatakan Nasdem melejit. Halo semuanya, senang bisa berjumpa lagi dengan saya, Nafis Awad. Kali ini, penulis akan membahas artikel berjudul Membongkar Kedok Riko Marbun, lembaga survei Median terkait pencitraan Nasdem dan Anies Baswedan. Sebelum masuk ke inti tulisan, mari kita bahas sekilas anjloknya suara Nasdem setelah mengusung Anies Baswedan. Anies Baswedan itu bukan kader Partai Nasdem. Bahkan, Partai Nasdem tidak akan memaksa Anies Baswedan jadi kader setelah diusung sebagai capres. Entah bagaimana perasaan kader senior Nasdem yang susah payah membangun partai selama ini, tapi yang diusung ternyata orang luar partai. Bukankah ini artinya Surya Paloh gagal mencetak kader potensial dari partainya sendiri? Rakyat juga makin tahu jika pernyataan ketum Nasdem tidak bisa dipercaya. Buktinya, hanya selisih 1 bulan pernyataan Surya Paloh terkait politik identitas sudah kontroversial. Pada Juni 2022, Surya Paloh mengatakan Nasdem tidak mau terjebak politik identitas pada Pilpres 2024 nanti. Tapi, pada Juli 2022, Surya Paloh malah mengatakan politik identitas tidak selalu negatif. Pada tahun 2018, Surya Paloh sesumbar mengatakan akan mundur sebagai ketum jika Nasdem tidak masuk 3 besar dalam Pilpres 2019. Tapi faktanya apa? Pada Pilpres 2019, Nasdem tidak masuk 3 besar dan Surya Paloh tetap tidak mundur dari ketum Nasdem. Akhirnya rakyat kecil sudah bisa menilai sendiri siapa sebenarnya Surya Paloh ini. Apakah kalian masih percaya ucapan Surya Paloh? Sekarang, mari kita bahas tentang lembaga survei Median terkait pencitraan Nasdem dan Anies ini. Penulis sudah beberapa kali membuat tulisan terkait lembaga survei ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dan ini sekaligus update informasi terkait lembaga survei ini dalam bentuk video narasi. Tadi, penulis melihat informasi bahwa lembaga Median ini membuat survei baru terkait pencitraan Partai Nasdem setelah mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Katanya Partai Nasdem melejit berkat deklarasi Anies Baswedan. Aneh bukan? Di saat hampir semua lembaga survei lain mengatakan bahwa Partai Nasdem anjlok setelah mendeklarasikan Anies Baswedan, lembaga survei Median ini malah mengatakan sebaliknya. Hasil survei Litbang Kompas pada 24 September sampai 7 Oktober 2022, Nasdem hanya mendapat 4,3%. Hasil survei SMRC pada 3 hingga 9 Oktober 2022, Nasdem hanya mendapat 5,4%. Rilis hasil lingkaran survei Indonesia, LSI, Denny JA yang digelar pada 11 hingga 20 September 2022. Nasdem tidak lolos ambang batas parlemen 2024 karena hanya mendapat 2,9%. Hasil lembaga survei Indekstat yang diselenggarakan pada 10-19 Oktober 2022. Nasdem hanya mendapat 2,1%. Jika mayoritas lembaga survei mengatakan bahwa suara Nasdem anjlok setelah usung Anies Baswedan. Tapi sekarang lembaga survei Median malah mengatakan Nasdem melejit. Sebenarnya, bukan kali ini saja lembaga survei Median ini mengeluarkan hasil survei yang menyimpang dari mayoritas lembaga survei lainnya. Pada tahun 2013, di tengah terbongkarnya kasus korupsi sapi oleh elit PKS yang katanya partai dakwah, lembaga survei Median ini merilis hasil survei mereka yang menyebutkan PKS masuk 3 partai besar dalam Pileg 2014. Tapi faktanya, dalam Pileg 2014, PKS hanya menempati posisi 7 besar bukan 3 besar seperti ocehan lembaga survei Median ini.
Jadi, sudah kelihatan bukan bagaimana lembaga survei Median ini melakukan propaganda untuk menaikkan citra PKS di masa itu. Apakah sebuah kebetulan? Di saat mayoritas lembaga survei menyebutkan suara Nasdem anjlok setelah usung Anies Baswedan. Lalu lembaga survei Median ini kembali melakukan propaganda murahan untuk menaikkan citra Partai Nasdem. Pada tahun 2017, lembaga Median ini juga pernah merilis survei provokasi agar mayoritas umat benci terhadap pemerintahan Indonesia yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam situsnya mereka merilis survei menyebutkan Presiden Jokowi tidak bersahabat dengan umat, aktivis, dan tidak lebih baik dari SBY. Pada Desember 2019, Riko Marbun, Direktur Utama Lembaga Survei Median ini juga membentuk opini sesat bahwa Gibran kalah dari petahana. Tapi faktanya, Gibran menang telak 86,53% dalam Pilkada Wali Kota Solo. Pada tahun 2021, Lembaga Median dan Parwa Institute merilis survei bahwa 45% rakyat tolak divaksinasi. Sungguh kotor sekali permainan lembaga ini mengatasnamakan rakyat. Di saat pemerintah berusaha keras memberikan vaksin gratis kepada rakyat agar Indonesia bisa cepat keluar dari situasi COVID, lembaga ini malah memprovokasi agar rakyat tidak mau divaksin. Kalau situasi makin buruk, karena rakyat tidak mau divaksin, pemerintah juga yang disalahkan. Lalu, siapakah di balik lembaga survei Median ini? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Jika kita membuka situs lembaga survei ini dan melihat kontaknya, semua terkait atas nama Riko Marbun alias Riko Median. Lembaga survei tapi pakai email gratisan dari Gmail. Inikah yang namanya lembaga survei profesional? Lalu, siapa sebenarnya Riko Marbun ini? Mari kita telusuri lebih dalam lagi. Riko Marbun adalah mantan Ketua BEM Universitas Indonesia UI periode tahun 2002 sampai 2003. Dia pernah dilaporkan oleh pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan BEM UI ke polisi dalam kasus dugaan penyelewengan dana kompensasi BBM pada tahun 2004 silam. Riko Marbun ini merupakan senior dari Saadi Taqwa, Ketua BEM UI yang pernah memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi tahun 2018 lalu terkait gizi buruk di Papua. Saadi Taqwa sok peduli kasus gizi buruk, tapi dia sendiri tidak ikut ke Papua. Jika Riko Marbun mantan Ketua BEM UI jadi caleg gagal PKS, Saadi Taqwa yang beri kartu kuning ke Presiden Jokowi ini pernah ketahuan promo PKS dalam cuitannya. Setelah viral, Sadit menutup akun Twitternya dan mengganti namanya menjadi @hatoy123 lalu, ngeles tidak ada hubungan dengan PKS. Sebenarnya itu mencegah itu sih karena ada yang meng-screenshot. Bercandaan doang sama teman dan nggak ada hubungannya juga dengan PKS sih, kata Sadit kepada wartawan di Gedung Pusjiwa UI Depok. Dan hanya orang dungu yang percaya sama orang yang ngakunya tidak ada hubungan dengan PKS, tapi promosikan PKS dalam akun Twitternya. Jadi sekarang, rakyat sudah paham kenapa Ketua BEM UI sering nyinyir terhadap Presiden Jokowi selama ini. Riko Marbun merupakan salah satu caleg DPR RI dari PKS untuk periode 2009 sampai 2014 dari Sumatera Utara 3 dengan nomor urut 7. Tapi dia gagal lolos ke Senayan saat itu. Hanya satu orang yang lolos ke Senayan dari Dapil 3 Sumatera Utara, yaitu Ansori Siregar dengan nomor urut 1. Ini foto Riko Marbun dalam situs dan acara PKS. Dan sekarang Riko Marbun menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Bapilu, Partai Gelombang Rakyat Gelora yang merupakan pecahan dari Partai PKS.
Riko Marbun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Gelora, sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median, merilis survei bahwa Partai Gelora masuk 10 besar partai di Indonesia. Bahkan Partai Gelora percaya diri menang dalam pemilu 2024 nanti. Inikah kualitas lembaga survei Median? Surveinya memuji Partai Gelora di mana dia adalah ketua bidang pemenangan pemilu partai tersebut. Survei sendiri muji diri partai sendiri dan klaim menang dalam Pileg 2024 nanti. Akhir kata, masih percaya dengan lembaga survei Median yang dipimpin oleh mantan caleg gagal PKS dan sekarang menjabat petinggi Partai Gelora. Apakah orang seperti ini bebas dari proses hukum? Merilis survei provokasi untuk benci pemerintah yang sah dengan dalih kebebasan berpendapat. Wassalam, Nafis Ward.